Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar BMR Budaya Melayu Riau. Sebelum kita belajar, silakan ustazah sediakan bukunya, buku tulis catatan, sertakan pena. Sebelum itu, jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar ya nak. Ingat, setiap catat materi yang sudah berikan silahkan dicatat dan kegiatan hariannya silahkan ditulis. Simak video ustazah berikut ini. Bila nak, untuk BMR Budaya Melayu Riau silahkan buka bukunya halaman 105. Kita akan belajar tentang makanan dan minuman tradisional. Sebelum itu, anak ustazah pasti pernah melihat makanan-makanan tradisional, bukan? Nah, baiklah, untuk itu perhatikan bukunya halaman 106. Kita akan belajar tentang makanan tradisional. Makanan tradisional ini nak, banyak sekali tergantung daerah-daerahnya. Salah satu contoh makanan daerah khas Pekanbaru, yaitu makanan khas Melayu. Untuk sifat makanan tradisional ini kita lihat dari 3 aspek nak. Ada ketetapan bahan, pengolahan, dan disajikan dalam acara tradisi. Untuk yang pertama dalam ketetapan bahan, misalnya kita harus lihat bahan-bahan yang kita gunakan apa saja. Tepung, minyak, bawang merah, garam, rempah-rempah dan rempah-rempah yang lainnya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita konsumsi di dalam tubuh kita. Sedangkan jika kita lihat dari pengolahannya tuh bisa kita bersifat manual ataupun bisa kita gunakan dengan mesin. Contohnya pengolahan makanan di pabrik menggunakan mesin. Jika kita mengolah makanan itu di rumah berarti menggunakan bahan bakar minyak kompor gas, lalu minyak makan. Dan rasanya bisa kita cicipi apakah pas atau tidak, ataupun bisa ada yang menggunakan masak zaman dulu nak, masak itu menggunakan bara api, menggunakan kayu api. Lalu yang ketiga disajikan dalam tradisi. Makanan yang ini makanan yang dihidangkan dalam acara-acara saja. Selain itu tidak ada acara berarti tidak ada tradisi, tidak ada makanan yang kita khaskan. Biasanya itu diungkapkan dalam syarat berbunyi dicucurkan darah, digigit dagingnya dan dilihat putih tulangnya. Nah, itu contoh-contoh salah satu makanan-makanan tradisional. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang B, jenis makanan dan minuman tradisional. Untuk jenis makanan dan minuman tradisional, yang pertama kita akan belajar satu makanan. Makanan itu ada 8 macam nak. Perhatikan bukunya halaman 107. Yang pertama makanan awet. Makanan awet di sini adalah makanan yang tidak mudah basi dan tahan lama. Biasanya itu makanan-makanan yang kita awetkan yang bisa kita makan menggunakan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua makanan bakar dan panggang. Makanan bakar dan panggang itu salah satu contohnya adalah makanan yang dimasak di atas bara api. Contohnya apa? Ikan bakar, ayam bakar. Bisa sudah lihat di halaman 108. Selanjutnya makanan salai. Makanan salai ini adalah makanan yang dikeringkan dengan cara meletakkan di atas panas api atau bara. Contoh makanan itu kayak ada ikan salai, pisang salai. Ikan itu salah satu contoh makanan tradisional, makanan salai. Selanjutnya yang keempat makanan ubuk atau beban. Bisa Anda sudah lihat di halaman 109. Makanan ubuk atau beban ini adalah makanan yang dimasak di dalam bara atau abu panas. Itu makanan yang diubuk akan masak meski kulitnya tidak terbakar. Yang kelima makanan gorengan. Makanan gorengan ini adalah makanan yang dimasak menggunakan minyak sebagai pemanas. Contohnya goreng-gorengan atau gorengan ikan atau gorengan ayam. Yang keenam makanan kukus. Makanan kukus ini adalah pengolahan makanan yang menggunakan uap air yang mendidih. Contohnya nasi kukus, roti kukus, kue kukus.
Bisa Ustazah lihat lagi di halaman 110, yang selanjutnya makanan rebus. Makanan rebus ini adalah makanan yang dimasak dalam air yang mendidih. Salah satu contohnya yaitu mie rebus yang sering Ustazah itu bukan makanan khas ya nak. Makanan rebus itu misalnya salah satunya masak bening, asam pedas, gulai yang direbus terlebih dahulu. Yang terakhir adalah makanan langsung. Makanan langsung ini adalah dimakan secara langsung tanpa proses memasak. Makanan yang bisa dimakan langsung adalah jenis makanan tambahan yang terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran atau umbi-umbian yang tidak beracun. Contohnya makan langsung buah apel, buah pepaya tanpa kita masak terlebih dahulu. Lihat halaman 110 tuh ada gambar cempedak. Cempedak itu bisa kita makan secara langsung tanpa kita olah terlebih dahulu. Baiklah nak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang minuman tradisional. Oke nah, yang kedua minuman tradisional. Minuman tradisional itu ada minuman langsung dan ada minuman olahan. Yang pertama kita akan belajar minuman langsung. Minuman langsung itu adalah minuman yang dikonsumsi tanpa melalui proses olahan. Minuman yang dapat berasal dari tumbuhan, buahan, hewan, dan air alam. Minuman yang tersedia atau berasal dari tumbuhan misalnya seperti air nira, air tebu, air akar, ataupun dari bersumber dari buah-buahan, salah satu contohnya air kelapa dan air jeruk. Tanpa proses pengolahan anak ustazah bisa langsung minum. Yang kedua minuman olahan. Minuman olahan ini adalah minuman yang jika kita ingin meminumnya kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Salah satu contohnya anak ustazah minuman kopi, teh, cendol, ataupun minuman-minuman yang lain yang harus kita olah terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan saja tentang jenis makanan dan minuman tradisional. Yang C selanjutnya membuat makanan dan minuman tradisional. Membuat makanan dan minuman tradisional itu terdiri dari 4 nah. Ada namanya hasidah, ada namanya bubur asyura, ada namanya air selasih, dan ada namanya laksamana mengamuk. Baiklah nak, untuk yang pertama membuat makanan dan minuman tradisional yang pertama adalah makanan hasidah. Bisa nak ustazah perhatikan gambarnya. Membuat makanan hasidah ini dengan menggunakan bahan tepung terigu, gula pasir, air, minyak sapi, bawang merah, kayu manis, dan cengkeh. Memasaknya pun menggunakan bara api dari kayu bertujuan untuk tidak hangus serta menjaga aroma khas hasidah. Makanan hasidah ini dihidangkan pada acara-acara tertentu dan rasanya pun bercampur manis, asin, dan gurih. Yang kedua, bubur asyura. Bubur asyura ini dihidangkan pada perayaan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram setiap tahun Hijriyah. Makanan ini pun terbuat dari kacang-kacangan. Selain itu, bahan yang lain adalah kelapa sangrai, ikan yang dibakar, dan udang yang direbus. Yang ketiga, minuman air selasi. Minuman air biji selasi ini digunakan sebagai obat tradisional. Biji selasi berasal dari bunga tumbuhan semak yang tingginya kurang dari 1 meter dan berumur pendek. Biasanya minuman ini dihidangkan pada saat buka puasa karena minuman ini sangat menyegarkan dan diyakini dapat menghilangkan panas dalam. Terakhir, minuman laksamana mengamuk. Laksamana mengamuk ini adalah minuman tradisional yang khas terbuat dari bahan dasar buah embacang atau kuini. Di daerah hulu Sungai Siak diberi nama santan kuini. Cara membuatnya, kupas buah, bersihkan dan dicincang halus. Santan dicampur dengan gula yang ditambah dengan buah yang sudah dicincang. Laksamana mengamuk siap disajikan dan diminum. Itu tadi cara membuat makanan dan minuman tradisional khas Melayu nak ya. Silahkan anak saudara mencatat ke buku catatannya. Itu tadi materi video pembelajaran tentang budaya Melayu Riau terkait tentang makanan dan minuman tradisional khas Melayu. Sudah harapkan anak-anak saudara mengerti dan mohon dicatat ke buku catatannya karena sewaktu-waktu ustazah akan meminta mengumpulkan dan memeriksa catatan anak ustazah. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.